Halo sahabat bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya singkat, boleh ya aku panggil Sabar, sahabat bahagia. Selamat bertemu dengan channel Happy Day. Kita bahagia, setiap hari kita mencari bahagia. Pergi jalan-jalan ke Belgia, jangan lupa bawa pakaian. Kalau kita ingin bahagia, jangan lupa kita upayakan. Sahabat bahagia, kita sering mendengar kata-kata bahagia itu sederhana loh. Ya. Tapi di sisi yang lain, kita juga mendengarkan betapa sulitnya untuk memperoleh bahagia. Apalagi di saat sekarang ini ketika musim pandemi. Ya, apalagi untuk sebagian dari sahabat yang sekarang ini sedang mengalami isoman. Ya, saya ini juga penyintas COVID, jadi pernah mengalami isoman. Ya. Ketika kita isoman, sahabat pasti yang pernah mengalami juga punya pengalaman yang sama. Hari pertama rasanya masih enakan. Hari kedua juga kita masih merasa belum apa-apa gitu ya, masih biasa saja. Hari keempat, hari kelima, ya, ketika gejala-gejala sakit sudah mulai muncul dan ketika kebosanan sudah mulai muncul, ya, di situ betapa kita harus berjuang, betapa kita harus berikhtiar supaya imun kita naik, gitu ya. Gimana cara kita bahagia di situ? Sahabat, tentu kita ingat, ya, hidup ini seperti berlayar di samudra yang luas dan bergelombang. Kadang gelombangnya tenang, kadang gelombangnya naik pasang, dan kita ketakutan serta cemas. Nah, ketika kita isoma, ketika saat-saat kritis, kita pun juga akan mengalami hal seperti itu. Nah, kalau pikiran kita, bayang-bayang yang selalu kita pikirkan adalah hal-hal yang menakutkan, ya, apalagi kalau teman-teman masih bisa melihat WA, kita sering membaca teman-teman kita juga sakit. Bahkan ada yang dipanggil Allah, dan itu tidak hanya satu dua, beberapa hari kita juga menerima berita itu akan bisa membuat kita semakin cemas, membuat kita semakin takut. Nah, lalu bagaimana cara kita supaya kita menemukan kebahagiaan di situ? Ya, tentunya kita harus mengubah pikiran kita, bahwa isoma ini adalah jeda, ya, sebuah jeda dalam rutinitas kehidupan kita, jeda yang harus kita syukuri karena kita sementara terbebas dari tekanan-tekanan pekerjaan, dari tekanan-tekanan orang lain yang selalu mengejar kita dengan target-target dan sebagainya. Nah, kalau kita berpikir, kita menggunakan waktu saat isoma itu dengan berpikir ini adalah jeda kehidupan, dan kita melakukan refleksi diri di situ, maka kita akan banyak menemukan kebahagiaan di sini. Mungkin sahabat bahagia akan bertanya, bahagia macam apa ya yang bisa dirasakan? Kita ini sakit kok. Ya. Sahabat, ketika kita melakukan refleksi diri, ya, tentunya kita akan bertanya, kita akan membayangkan bahwa banyak teman-teman kita yang sakit, yang lebih parah dari kita. Kita membayangkan teman-teman kantor menanti kedatangan kita untuk ide-ide brilian yang biasanya kita berikan. Kita bayangkan anak-anak kita
yang menunggu kita untuk membawa sedikit oleh-oleh untuk mereka. Ya, kita juga bayangkan yang sudah punya cucu kita datang dan kemudian tertawa bersama kita. Nah, di situ kita menemukan betapa kita dibutuhkan oleh mereka. Nah, ketika jeda itulah kita perlu melihat kembali perjalanan yang sudah kita lalui. Perjalanan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah. Apa yang sudah kita lakukan? Ya, usia kita masih berapa lama lagi? Kalau kita bisa menghitung ya, karena takdir kematian adalah takdir yang kita tidak bisa tunda dan tidak kita bisa majukan. Tetapi paling tidak dengan usia katakanlah 40, 50. Jadi tinggal berapa lama lagi kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik dari yang sudah kita kerjakan. Kita juga harus bertanya, ya. Saya juga bertanya pada saat itu, kalau sisa hidup saya seandainya tinggal 1 hari, tinggal 2 hari, atau alhamdulillah ketika diberi kesempatan bisa lebih dari 10 tahun, lalu apa yang akan saya upayakan? Ya. Tentu saja kita harus lebih banyak mensyukuri itu. Nah, semakin banyak tentu saja semakin banyak yang kita bisa koreksi ke depan. Ya, itulah yang membuat kita kemudian bersemangat. Kalau psikolog mengatakan kita akan melakukan afirmasi positif. Aku ini banyak ditunggu oleh orang. Aku masih banyak diharapkan oleh banyak orang untuk berbuat sesuatu. Dan aku ini biasanya selalu struggle untuk menghadapi sesuatu. Dan itu pasti bisa. Aku pasti bisa. COVID harus aku lawan. Aku harus menang dari COVID. Aku harus bersemangat. Aku harus berusaha membuat diri senang. Ya, ketika isoman. Nah, aku pasti bisa. Ya, aku bisa melakukan itu. Ya, betapa bahagianya ketika aku bisa lolos dari tahap ini. Nah, pikiran-pikiran itu akan membuat kita merasa enak-enak saja dan kita pasti akan kreatif. Dan jadi waktu kita tidak hanya untuk tidur dan olahraga, tetapi hal yang penting juga kita lakukan adalah kita tadi merubah mindset bahwa isoman ini kita gunakan sebagai waktunya untuk melakukan refleksi, untuk berintrospeksi sejauh mana perjalanan dan apa yang telah kita lakukan. Dan tentunya kita ingin membuat orang lain bahagia dan juga diri kita bahagia. Halo sobat, kita tunggu channel kita yang sama, Happy Day besok. Oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.